teman-teman semua. Halo Mas William juga, selamat siang. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang juga Mas Diar. Gimana kabarnya Mas Diar? Puji Tuhan, sehat dan tentunya baik Mas. Oh iya, Mas William sendiri gimana kabarnya nih? Kalau untuk saya sendiri ya, untuk saya sendiri puji Tuhan, kabarnya juga baik, sehat. Baiklah kalau gitu. Oh iya, semoga para penonton dan pendengar juga kabarnya baik dan sehat ya Mas ya. Tentu dong Mas, harus sehat dong. Kan kali ini kita podcast tuh ingin mengajak teman-teman untuk ngopi bareng. Ngopi? Apa itu Mas? Teman-teman tahu nggak ngopi? Ngopi itu ngobrol pintar iman. Walah, ngobrol pintar Iya iman. Mas Diar. Oke, baik. Langsung kita mulai aja gimana Mas, daripada semakin penasaran nih. Oke, boleh Mas. Oke. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast kami pada siang hari ini. Saya Ignatius Diarma akan mengisi pemandu tema pada hari ini. Di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Mas William ya, Iya, tentu. yaitu tentang mewartakan Injil dalam perkembangan teknologi bagi gereja. Dan bersama saya sudah hadir seorang tamu istimewa yaitu Mas William. Oke, terima kasih Mas Diar. Oke teman-teman, senang sekali saya bisa bergabung di podcast kali ini, di mana saya juga ingin berbagi tentang pandangan bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mewartakan Injil dalam gereja. Oke, luar biasa. Mungkin kita bisa mulai dengan membahas bagaimana teknologi saat ini telah mengubah cara kita dalam mewartakan Injil. Lalu, apakah pandangan Mas William sendiri tentang hal tersebut? Oke, baik Mas Diar, terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya. Tentu, teknologi itu telah membawa banyak sekali perubahan, terkhususkan karena kita kali ini mau membahas perkembangan teknologi terhadap gereja dalam mewartakan Injil ya. Tentu perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh bagi gereja, termasuk dalam memberikan pesan-pesan Injil. Di mana dengan adanya perkembangan teknologi itu kita dapat membagikan pesan Injil atau mewartakan pesan Injil itu dengan lebih luas. Jadi tidak hanya orang-orang yang di tempat itu yang bisa merasakan atau mendapatkan pesan-pesan Injil, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi ini, gereja diajak mampu untuk berkolaborasi, berinovasi dengan perkembangan teknologi, sehingga orang lain itu, mereka yang jauh dapat menikmati dan menerima pesan Injil. Nah, contohnya ya Mas Diar ini, dengan perkembangan teknologi ini kita bisa lihat seperti ini. Kita kan podcast nih. Oh iya. Nah, ini tidak hanya kita yang mendengarkan, tetapi ini bisa tersampaikan bagi mereka, bisa mencakup luas dan banyak orang gitu. Jadi kayak perkembangan teknologi juga itu banyak contohnya. Gereja dapat menggunakan seperti platform kayak YouTube, terus live streaming. Nah, teman-teman mungkin pernah mengikuti live streaming misa perayaan Ekaristi. Nah, itu kan kita bisa menggunakan media sosial itu untuk mewartakan Injil. Nah, mungkin itu Mas ya. Wah, ternyata perkembangan teknologi itu juga berpengaruh ya bagi perkembangan gereja. Oke, lalu menurut Mas William nih, ada nggak sih ajaran sosial gereja yang sesuai dengan hal yang kita bahas tentang teknologi yang mempengaruhi gereja dalam mewartakan Injil ini? Oh, untuk ajaran sosial gereja ya Mas ya. Tentu ada Mas. Nah, dalam ajaran sosial gereja itu Mas Diar pernah mendengar dokumen Gaudium et Spes? Pernah saya dengar. Nah, itu Mas Diar. Dokumen Gaudium et Spes itu adalah dokumen gereja yang berkaitan dengan perkembangan manusia di dunia modern, terkhusus yang ingin kita bahas ini di dalam perkembangan teknologi bagi gereja. Nah, dalam dokumen Gaudium et Spes itu ingin mengajak kita semua, khususnya kita sebagai orang muda, sebagai generasi Z, itu untuk dapat melihat teknologi sebagai sarana
yang dapat digunakan dalam menyebarkan dan mewartakan pesan Injil dengan lebih luas dan cepat. Gereja telah banyak memanfaatkan teknologi seperti media sosial yang saya sebutkan tadi, YouTube. Terus kalau teman-teman mungkin di HP punya e-Katolik, itu e-Katolik, lalu renungan singkat, renungan harian, seperti itu. Hal ini sesuai dengan semangat dalam dokumen Gaudium et Spes yang mendorong gereja untuk tidak hanya mengandalkan cara-cara tradisional. Nah, seperti yang saya katakan, gereja itu mampu berkolaborasi, mampu berinovasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, semakin maju itu. Sehingga pesan Injil itu dapat tersampaikan dan tetap relevan untuk menjangkau semua orang, Mas Diahar. Menarik sekali ya Mas William. Oke. Lalu dengan hal tersebut ini Mas ya, mungkin Mas William bisa memberikan sedikit contoh konkret bagaimana teknologi ini digunakan dalam mewartakan Injil Mas. Oke, baik Mas Dian. Saya ada sedikit contoh konkret nih ya teman-teman. Contoh ini mungkin saya ingin mengajak Mas Dian dan juga teman-teman itu untuk flashback, untuk kembali ke belakang, di mana kita akan mengingat kembali peristiwa yang pernah terjadi di tahun 2019 kalau teman-teman masih ingat. Nah, di mana gereja itu harus mampu terbuka dan berkolaborasi dengan perkembangan teknologi hingga sekarang ini. Nah, Mas Diar, untuk contoh itu saya ingin mengajak Mas Diar dan juga teman-teman OMK untuk menonton video singkat tentang peristiwa yang pernah terjadi yang mengajak gereja untuk terbuka dalam perkembangan teknologi itu. Oke, tadi kita diajak nih buat nonton video. Gak usah lama-lama, mari kita tonton videonya. Oke, ini dia videonya. Upaya pencegahan penyebaran virus corona turut dilakukan gereja. Selain sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga mengeluarkan imbauan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. PGI mengimbau gereja mengembangkan ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. Imbauan ini dikeluarkan pasca pernyataan pemerintah untuk menghindari pertemuan yang dihadiri banyak orang dan tetap berada di rumah. Pengembangan ibadah dari rumah masing-masing bisa memanfaatkan bantuan media sosial dan perkembangan teknologi, sehingga tersedia alternatif bagi umat untuk tetap beribadah dari rumah masing-masing. PGI menyatakan ibadah dari rumah sebagai persekutuan yang tidak kurang nilainya dengan ibadah di gereja. Di momen ini kita bersama mengembangkan kembali nilai-nilai keluarga, bersekutu dan beribadah bersama di tengah keluarga. Ibadah di tengah keluarga tidak mengurangi nilai hakiki dari sebuah persekutuan ibadah. Karena Kristus sendiri berpesan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab bersama menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan olehnya sekali lagi, mari kita berdiam diri, merenung bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, bekerja bersama, belajar bersama di rumah kita masing-masing. PGI menyerahkan kepada gereja masing-masing soal ibadah ini. PGI menegaskan hanya ingin berusaha menghentikan penyebaran virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Nah, Mas Diar, tadi kita sudah bersama-sama, saya, Mas Diar, dan juga teman-teman itu melihat video pendek di mana saya ingin mengajak teman-teman dan juga Mas Diar untuk flashback kembali, untuk mengingat kembali peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 2019 dan mungkin itu sampai tahun 2021 ya. Nah, itu yang mengajak gereja untuk berinovasi, mampu terbuka, berkolaborasi dengan adanya perkembangan teknologi itu, Mas. Nah, jadi dengan adanya COVID-19 itu, gereja harus mampu terbuka dan beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi. Karena banyak sekali gereja yang memanfaatkan berbagai platform untuk berbagi, seperti kutipan-kutipan kitab suci. Itu kalau teman-teman pernah lihat di mungkin TikTok, nah itu kan biasanya ada ayat-ayat kitab suci yang menarik, yang berkesan. Lalu
Seperti kalau misalnya teman-teman di HP punya e-Katolik, itu juga itu termasuk platform yang bisa digunakan dalam mewartakan Injil, yang di dalamnya itu ternyata juga banyak-banyak pilihan, seperti ada Daily Fresh Juice. Itu kalau Mas Diar tahu, itu isinya itu tentang renungan singkat bacaan pada hari ini, seperti itu. Lalu kumpulan doa, ibadat harian, serta mengikuti rencana dalam bacaan harian. Nah, contohnya juga seperti kita berdua ini podcast. Podcast ini juga termasuk perkembangan teknologi, perkembangan media sosial, internet, digital, di mana juga menjadi sarana yang efektif dan juga banyak digunakan oleh para katekis dan para teologi atau para romo untuk membagikan iman, untuk membagikan katekese iman ataupun renungan harian dan diskusi teologis yang baik diakses kapan saja oleh pendengar. Wah, benar sekali sih Mas William. Saya sendiri tuh merasakan perubahannya loh Mas. Kayak gereja dengan adanya peristiwa beberapa tahun lalu itu, di mana gereja kayak diajak semakin berkembang dan memiliki banyak ide untuk mewartakan Injil. Oke, namun bagaimana Mas dengan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi untuk mewartakan Injil ini? Oh, Mas Diar, untuk tantangan ya? Untuk tantangan itu ya teman-teman, pasti ada dalam perkembangan teknologi ini. Salah satunya adalah kita harus mampu memastikan bahwa pesan Injil tetap otentik. Otentik itu maksudnya pesan Injil itu tetap berada pada keaslian pesan Injil tersebut, tidak merubah atau tidak menyeleweng dari makna Injil itu sendiri karena perkembangan teknologi. Nah, selain itu juga kita harus menghadapi tantangan etika dalam penggunaan media sosial, seperti penyebaran informasi, isu-isu palsu atau hoax. Kita harus menghindari itu semua. Gereja perlu terus mengedukasi umat tentang penggunaan teknologi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Seperti dalam ajaran sosial gereja tadi yang saya sebutkan dalam dokumen Gaudium et Spes, itu ya teman-teman, ingin mengingatkan kita bahwa teknologi harus digunakan untuk pelayanan kesejahteraan manusia dan tidak boleh memisahkan kita dari nilai-nilai moral dan spiritualitas dalam khususnya mewartakan Injil itu, Mas Diar. Saya setuju sih Mas yang dikatakan Mas William tadi, karena kan banyak sih sekarang ini di media sosial itu hoax-hoax yang bertebaran Iya. Mas ya. Terus kadang-kadang juga banyak orang yang menyalahgunakan media sosial ini, kayak ya nyebarin hoax lah, berita-berita nggak jelas dan ini. Benar sekali, Mas Diar. Oke, lalu bagaimana kita sebagai orang muda nih Mas, yang nonton juga kan kayaknya kebanyakan orang muda nih, Ya. bisa mengatasi tantangan-tantangan itu Mas? Nah, baik, salah satu cara yang bisa kita gunakan, khususnya kita sebagai generasi Z dan juga teman-teman OMK sebagai orang muda dan remaja, itu dengan memberikan pendidikan atau pelatihan kepada mereka yang terlibat dalam pelayanan digital. Seperti ketika teman-teman diminta oleh gereja untuk membawakan live streaming, nah itu perlu memberikan pendidikan dan pelatihan agar mereka itu paham dalam penggunaan teknologi secara bijaksana, efisien, dan efektif. Nah, mereka harus memahami cara menggunakan teknologi itu untuk dapat juga membangun komunitas online yang solid dan saling mendukung juga, supaya bisa membantu mengatasi banyak tantangan ini, khususnya dalam dunia digital dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin canggih, di mana komunitas itu bisa menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, belajar bersama, dan saling menguatkan dalam iman kita. Begitu, Mas Diar. Oke, oke. Terakhir nih Mas, apa pesan Mas untuk pendengar kita yang mungkin tertarik untuk mulai menggunakan teknologi dalam mewartakan Injil ini Mas? Baik, terima kasih Mas Diar untuk pertanyaannya. Jadi saya sebagai narasumber ingin membagikan iman kepada teman-teman dan juga Mas Diar. Itu saya ingin mengajak teman-teman dan juga Mas Diar ingin mendorong untuk tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Kita juga tidak hanya gereja yang harus beradaptasi atau terbuka dengan perkembangan teknologi. Kita juga sebagai generasi Z, Mas Diar juga, itu diajak untuk mampu
beradaptasi dan juga terbuka dalam perkembangan teknologi. Jadi kita jangan hanya tertutup. Kita harus mampu membawa gereja dan mengantar gereja untuk keterbukaan dengan berinovasi, berkolaborasi dalam perkembangan teknologi. Itu dapat dimulai dari hal yang sederhana seperti membagikan renungan harian di media sosial atau bergabung dalam komunitas online yang seiman. Yang terpenting adalah selalu berdoa dan meminta bimbingan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil, agar setiap usaha kita dalam mewartakan Injil bisa menjadi berkat bagi banyak orang secara luas. Itu seperti itu Mas Diar. Wih, pesan yang sangat menarik ya Mas William ya. Oke, udah di penghujung acara nih teman-teman. Baiklah, langsung cepet kita banget ya. Iya, nggak kerasa ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas William atas pengetahuan dan inspirasinya. Ya, semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan bagi para pendengar dan kita semua yang mendengarkan, dan semoga saya juga tercerahkan. Dan semoga ya orang muda juga ya terutama Ya. ini semoga tercerahkan ya. Oke, berakhir sudah podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Ya, terima kasih, Mas Diar. William. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.